Betis Tembok merupakan julukan dari atlet senior binaraga Papua kelahiran Merauke 1 November 1978 Eduardus Apcowo. Atlet kebanggaan Papua yang sudah banyak menorehkan prestasi membanggakan untuk Papua ini bergabung dengan cabur binaraga Papua pada tahun 2002. Berbagai kejuaraan telah dilakoninya. Di antaranya tahun 2003 ia mengikuti seleksi nasional untuk SEA Games dan mendapat medali perak. Meski gagal lolos ke PON Palembang tahun 2004, Edo tak patah arang. Di tahun yang sama ia ikut kejurnas Federasi Binaraga Indonesia kelas 65 kg di Bekasi mendapat medali perunggu. Selanjutnya pada tahun 2005 ia mengikuti Seleknas dan berhasil mendapatkan medali emas pertamanya, di mana ini mengantarkannya ke SEA Games 2005 Filipina, namun sayangnya gagal mendapatkan medali. Masih banyak lagi kejuaraan yang berhasil dijajal dan dimenangkan oleh Edo, baik kejurnas, kejuaraan Asia, termasuk medali emas Prapon 2011, medali emas PON Riau 2012, medali perunggu di SEA Games 2013 Myanmar kelas 70 kg, medali emas Prapon 2015, dan medali emas PON Jawa Barat tahun 2016. Setelah pensiun nanti, Edo berharap bisa kembali ke kota asalnya Merauke untuk mendirikan sebuah gym yang nantinya akan menjadi tempat anak-anak muda Papua berlatih dan dibina untuk menjadi atlet. Halo, salam jumpa bagi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua. Salam olahraga. Kami dari bidang Humas dan Media kontingen PON Papua saat ini akan menjumpai Anda kembali dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan kali ini kami sudah bersama dengan para atlet maupun pelatih maupun pengurus provinsi dari cabang olahraga binaraga yang dalam gelaran PON 20 tahun 2021 ini berhasil menyumbangkan prestasi yang gemilang bagi tim Papua dan bagi provinsi Papua. Dan saat ini di segmen ini saya sudah bersama dengan salah satu atlet binaraga yang sudah boleh mendapatkan medali emas dalam PON kemarin di kelas 70 kg. Saya akan langsung perkenalkan. Di sini ada Bung Eduardus Apcowo. Ya, apa kabar? Baik. Kakak? Ya, gimana perasaannya kemarin dapat medali emas ya? Ya. Mungkin bisa ceritakan kepada masyarakat, kepada semua yang ada yang sedang menyaksikan tayangan ini, bagaimana perjuangan kemarin ketika bertanding, apa saja yang dialami dan bagaimana perasaannya akhirnya bisa mendapatkan medali, menyumbangkan medali emas untuk Papua. Ya. Jadi persiapannya ini cukup panjang. Ya. Kita mulai masuk TC dari tahun 2019 karena adanya pandemi di tahun 2020. Ya. TC PON-nya ditunda menjadi tahun 2021. 2021. Akhirnya kita persiapannya cukup panjang. Segala macam suka duka ada di situ. Yang paling diingat sukanya apa, dukanya apa? Iya. Sukanya bercanda dengan teman-teman, dengan pelatih. Kebersamaannya. Ya, kebersamaannya. Terus dukanya ya seperti sakit. Sakit terus ada salah paham dengan teman di dalam latihan. Tapi itu sudah bisa diatasi. Hal biasa setiap
persiapan TC itu selalu pasti ada. Baik, dan ketika mengikuti eventnya kemarin Kakak Edo sendiri, apakah sudah memang menargetkan akan mendapat medali emas atau seperti apa rencananya, targetnya sebenarnya awalnya apa, dan apakah itu sesuai dengan hasil yang didapat oleh Kakak Edo? Iya, jadi kami ditargetkan dari KONI tadinya dua medali. Oke. Dua medali emas. Untuk Kakak Edo sendiri berapa medali targetnya? Kalau saya sendiri ya satu. Satu, oke. Ya, jadi ditargetkan dua medali emas, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dua, bisa tiga. Oke. Iya, jadi itu target yang diberikan. Dan tercapai targetnya ya? Akhirnya targetnya melewati dari itu. Melewati, iya. Yang tadinya dua, mungkin bisa tiga, akhirnya tiga. Dapat tiga? Ya, dapat medali. Perasaannya bagaimana? Perasaannya gembira, senang, bahagia, sedih, semua campur aduk. Terharu. Ya, terharu. Karena akhirnya bisa benar-benar membawa medali untuk Papua ya? Iya, bisa membawa medali untuk tanah Papua. Kakak Edo sendiri sudah sejak kapan menggeluti olahraga ini? Saya mulai menggeluti olahraga binaraga ini dari tahun 2000. Okay. 2000, terus saya mulai pertama tuh mengikuti event 2021 sampai dengan sekarang. Jadi tahun 2000 hingga 2021 ini ya? Jadi tahun 2000 saya mulai mulai latihan-latihan. Ya, terus 2001 saya mulai ikut kejuaraan? Ya, ikut event. Ya, itu awal sampai dengan 2021 ini. Pertama kali menang di mana? Event apa? Masih ingat? Pertama itu ikut kejuaraan daerah. Kejuaraan daerah. Saya waktu itu awal saya main dari kelas bawah, kelas 55. Terus pertama kali saya ikut kejurnas di tahun 2001 itu pertama kali saya ikut kejurnas. Ya, kejurnas di Pekanbaru. Iya. Saya waktu itu ikut, saya dapat medali perak. Medali perak. Iya, luar pertama biasa. kali. Dari situ sudah mulai berjalan prestasi saya mulai. Dan yang paling diingat, yang paling berkesan selama mengikuti event-event baik di daerah tingkat nasional itu pertandingan apa? Mungkin yang paling sulit tapi akhirnya bisa dapat medali atau dapat juara? Atau mungkin yang PON kemarin? Ya, kalau di tingkat nasional di PON yang kemarin. Kalau di tingkat internasional itu kejuaraan dunia 2016. Nah, itu saya mendapatkan ranking 4. Itu pertama kali saya main di kelas 70. Awal. Saya kan biasanya di kelas 65 kg. Tapi mulai awal itu saya di kejuaraan dunia saya turun di kelas 70. Saya coba-coba tapi bisa masuk. Ternyata bisa, dan sampai sekarang main di kelas 70. Karena di situ lawan-lawan saya sungguh sangat luar biasa. Saya tidak bisa menyangka saya bisa berada di urutan 4 itu. Saya sangat bangga, gembira. Ini event yang sangat bergengsi. Iya. Baik, dan sudah bermain sejak tahun 2000 sampai sekarang, otomatis banyak di luar daerah, meninggalkan keluarga juga. Sudah berkeluarga? Sudah. Meninggalkan keluarga, apakah keluarga ada yang keberatan atau mendukung sepenuhnya karir dari Kakak Edo? Keluarga, terutama istri dan anak, sangat-sangat mendukung. Sangat mendukung ya? Sangat mendukung. Ya.
karena kan ada banyak waktu yang hilang juga kan bersama dengan keluarga. Benar. Karena harus jadi atlet membawa nama Indonesia, membawa nama Papua kan. Benar, itu memang sudah resiko. Iya, kita TC di daerah maupun keluar daerah itu sudah memang resiko bagi kami yang sudah berkeluarga, harus terpisah. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun. Ya, kita pulang juga paling hari-hari libur, mungkin 2, 3, 4 hari sudah kembali lagi. Tapi memang menjadi atlet ternyata bisa jadikan profesi untuk masa depan juga ya, benar. Kakak Edo. Iya, itu bisa sebagai batu loncatan untuk kita bisa untuk punya masa depan. Iya. Nah, ini Kakak Edo akan mendapatkan bonus dari kerja keras yang sudah Kakak Edo lakukan selama ini. Untuk apa kira-kira akan digunakan, untuk apa bonus tersebut? Ya, digunakan untuk masa depan, terutama anak. Iya. Ditabung dulu untuk masa depan anak. Iya, karena saya kalau untuk saya sudah tua, jadi saya pikir anak, jadi yang saya cari ini untuk anak. Gitu. Oke, baik. Dan terakhir, apa yang menjadi harapan ke depan oleh Kakak Edo, baik terhadap para pengurus, pemerintah, dan juga apa yang bisa Kakak Edo berikan untuk motivasi bagi anak-anak muda Papua agar supaya bisa termotivasi untuk berprestasi di bidang olahraga. Lebih khusus lagi, mungkin ada yang ingin jadi olahragawan di olahraga binaraga ini. Untuk pemerintah daerah, saya harapkan bisa bisa diperhatikan untuk pembinaannya lagi. Baik. Ya, di cabang, bukan hanya di cabang kami, cabang olahraga binaraga, tapi di seluruh cabang. Untuk semua cabang potensinya Papua ini sangat besar. Baik. Kurangnya ada pembinaan, ya, dari pemerintah daerah. Baik. Jadi untuk atlet-atlet yang untuk mau berprestasi ke depan lagi, yang atlet-atlet muda lebih semangat, lebih giat lagi. Karena pemerintah lewat PON ini, pemerintah sudah bangun fasilitas. Betul. Fasilitas untuk bisa digunakan. Jadi untuk kedepannya, kalau memang betul-betul mau prestasi yang lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, giatlah latihan, seriuslah berlatih. Karena fasilitas semua sudah dibangun, sudah ada. Tinggal digunakan saja. Baik. Baik. Ya. Demikian Kakak Edo, terima kasih banyak sudah punya waktu untuk berbincang-bincang dengan kita. Kita berharap Kakak Edo sukses selalu. Dalam waktu dekat masih ada event apa lagi yang mau diikuti? Ini kemarin tuh Master Indonesia, cuma ditunda. Rencana tuh Desember, cuma ditunda ke 2022. Baik. Ya, jadi kami ini mungkin dipanggil untuk masuk pelatnas SEA Games. Ya. Baik. Oke, baik. Sukses nanti di pelatnas apapun, baik dalam waktu dekat ini ataupun jangka panjang, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi target dari Kakak Edo semoga dapat tercapai dan sukses selalu. Terima kasih banyak. Dan khusus untuk para atlet yang mendapatkan medali ini. Ya, mungkin untuk Edo dulu ya. Untuk Edo sendiri. Edo ini sebenarnya adalah atlet yang seperti apa, karakteristiknya seperti apa yang menjadi skill, menjadi kelebihan dari seorang Edo ini. Iya, seorang Edo ini kan seorang atlet senior ya. Kita lihat dengan kualitas anatomi tubuh yang sangat baik. Yang sangat baik ya. Kita mau bilang bahwa memang mereka ini sudah terbentuk dengan alam. Kondisi alam itu membentuk mereka sehingga ketika masuk menjadi seorang atlet dan dipoles itu kualitasnya luar biasa. Kualitasnya luar biasa.
dan itu tetap dipertahankan terus. Pertahankan dari PON ke PON, dan ya seorang Edo punya kemampuan untuk memperoleh medali emas 4 PON berturut-turut. Itu. Jadi memang kualitas untuk seorang Edo itu ya kita lihat dari anatomi tubuh yang memang kualitas baik untuk khusus binaraga Papua. Khusus untuk binaraga ya. Seperti itu. Dan untuk mentalnya sendiri seperti apa? Mental untuk atlet kita, dia sudah ada dengan jam terbang yang ada. Mentalnya sudah cukup kuat, sudah baik untuk dia. Ya, ada kekurangan sedikit-sedikit itu gampang untuk dibenahi. Tapi mental dia dalam bertanding, dengan pengalaman bertandingnya itu sudah oke. Dia tidak demam panggung, tapi dalam latihan dia bisa memanage, dia punya tubuh itu dengan latihan yang baik, konsentrasi, dia tahu kapan dia bulking, dia tahu kapan dia diet, dia tahu. Dan dia tahu kualitas tubuhnya itu seperti apa. Dia mengenal betul dia punya kualitas hidup, tubuh. Edo dulu, Edo ini sebenarnya adalah atlet atau atlet binaraga yang seperti apa? Edo itu senior. Senior, terus dia berangkatnya dari awal bertandingnya itu dari kelas yang paling rendah, 55. Dia 55 itu tahun 2003. 2003 dia ikut prapon kelas 55. Dari 55 dia naik di 60. Kelas 60 itu pas dia bertanding di apa gitu. Terus 65, naik 65 lagi. Itu saat itu saya masih sama-sama atlet. Waktu itu. Saya masih atlet, kita bertanding sama-sama, tapi masing-masing kelas. Ya, itu Edo atlet yang senior, dia perjuangannya memang gitu, dari penebalan sampai kesana-kesananya, terus dia sudah 4 kali PON pertahankan medali emasnya. 4 kali, ini yang 4 kali, PON yang keempat, emas yang keempat. Dan tadi Pak Ketua Umum juga sudah sedikit berbicara tentang masalah potensi dari anak-anak Papua, atlet-atlet Papua untuk bisa berprestasi di event yang baik event nasional maupun internasional. Jadi ke depan ini seperti apa pembinaan yang akan dilakukan oleh pengurus provinsi sendiri terhadap atlet-atlet yang sudah ada maupun para atlet-atlet muda atau bibit-bibit muda yang ada di Papua, bagaimana mungkin akan menjaring lebih banyak lagi atlet sehingga mungkin ketika mereka bertiga ini pensiun akan ada bibit-bibit lainnya lagi yang akan terus berprestasi membawa nama Papua. Ya, baik, kebetulan tadi pada saat pelantikan pengurus Pemprov PBFI ada pesan dari Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI Bapak Irwan Alwi bahwa Papua punya potensi yang sangat-sangat besar, terutama di cabang olahraga binaraga ini. Betul. Melihat Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 di Papua ini, banyak cabur-cabur yang masih atletnya kita impor dari luar Papua. Tapi di cabang olahraga binaraga kita full anak-anak asli Papua. Sehingga harapan besar dari kami, terutama Pemprov dan juga KONI, bahwa kita ke depan kita akan berusaha untuk merekrut sebanyak-banyak mungkin, sehingga atlet binaraga dari Papua ini bukan hanya untuk kontingen Papua saja, tapi mereka juga bisa dipakai oleh kontingen-kontingen yang lain, bisa kita jual ke daerah-daerah yang lain untuk mewakili daerah yang lain. Karena kita berharap Papua ini menjadi gudang atlet khusus di cabang olahraga binaraga. Dan itu yang menjadi kebanggaan kita. Kebanggaan kita karena semua yang tampil di PON kali ini seluruhnya anak-anak Papua. Dan ini yang menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita untuk ke depan nanti, terutama event PON yang ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Harapan kita di tiap-tiap nomor ini bukan hanya diwakili satu orang saja, tapi mungkin kita akan menambah lagi. Itu agenda atau program kita untuk mempersiapkan di PON yang ke-21. Dalam artian bahwa mereka ini yang mungkin kita rekrut, kita ingin memberikan mereka pengalaman tanding
pengalaman untuk tampil di dalam event-event tersebut sebagai regenerasi dari senior-senior mereka ini. Karena seperti tadi Mbak Cindy tanyakan, ya apakah persiapan kita, ya memang beliau-beliau ini nanti mungkin ya seperti mungkin kakak Edo, ini mungkin di PON 21 ya, ini mungkin terakhir di PON 21. Setelah itu mungkin beliau akan ya menjadi pelatih. Gitu. Nah harapan kita ada pengganti atau generasi beliau yang baru. Ya, beliau sudah 4 kali meraih medali emas untuk di 4 kali PON. Nah jadi semoga di PON yang berikutnya PON 21, ya kita berharap beliau bisa mendapatkan lagi emas yang ke-5 kali. Ya. Dan ini mungkin juga sudah bisa menyamai rekor dari Pak senior kita, Bapak Levi Rombewas. Tapi Bapak Levi Rombewas levelnya SEA Games, ya. Betul. Nah ini Kakak Edo di level di PON. Nah, itu yang kita berharap supaya ketika senior-senior ini sudah harus turun, ada generasi-generasi baru yang tampil dan itu semua harus dari anak-anak Papua. Betul. Dan demikian perbincangan kami dengan para atlet juga para pengurus dan pelatih dari cabang olahraga Binaraga yang sudah mendapatkan 3 medali emas dalam gelaran PON 20 tahun 2021 dari kontingen Papua. Kiranya boleh memotivasi semua anak-anak muda yang ada di Papua maupun bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Papua tentang apa saja yang menjadi perjuangan mereka untuk menggapai prestasi. Demikian program Papua Menuju Jejak Prestasi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.